Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana mage saundo sadonyo basuo balia dalam sesi berbagi tips parenting dan pendidikan dari Ambo Vivi. Mudah-mudahan di sesi 1 tempo hari ada yang bisa dipetik manfaatnya. Pada sesi kini awak coba membahas lebih detail apa yang ada di sesi 1 terdahulu tentang menetapkan prinsip-prinsip dalam keluarga. Kalau masih bingung, jadi ayo yang menjadi prinsip di keluarga kami, apa yang boleh jadi opsi, apa yang memang jadi aturan. Nah, kenapa menetapkan prinsip-prinsip pendidikan di keluarga itu penting? Itu supaya jelas mana yang menjadi aturan, mana yang menjadi pilihan atau kesepakatan. Ada model penetapan aturan, kesepakatan atau prinsip ini yang menyerahkan kepada anak. Wah, nggak apa-apa lah kita tanya sama anak maunya apa. Nah, kalau dalam menurut hemat Ambo sendiri, anak-anak belum bisa dibekali, belum memiliki cukup akal budinya dalam menentukan apa yang menjadi aturan. Kenapa penting menetapkan aturan dan prinsip? Karena pada dunia nyata pun kita berada dalam kondisi yang semua tidak bisa sesuai apa kata kita. Kita perlu ikut aturan yang tidak pernah ditanyai apakah kita sepakat dengan itu atau tidak. Itu dunia nyata. Maka daripada kita mendidik anak kita dengan terlalu romantisism, terlalu mengeman-eman sehingga dia tidak siap untuk hidup di dunia nyata, lebih baik kita berikan pondasi yang nyatanya seperti apa dalam kehidupan kita dalam menjalankan peran sebagai manusia. Dan tidak galau juga. Kalau kita punya prinsip-prinsip di keluarga, akhirnya kita jadi tidak galau dalam membersamai pendidikan keluarga. Anak si A giko sama apanya. Kok di Ambo ndak gitu ya, mbak rancaknya ya. Nah, kegalauan itu terjadi karena di keluarga masing-masing belum jelas apa yang menjadi prinsip. Padahal kalau kita sudah punya prinsip, ya itulah yang menjadi pemandu. Nah, anak menjadi punya pegangan dan mendapat kejelasan di dalam keluarganya. Nah, kalau misalnya hari ini aturannya A, besok berubah lagi. Nah, kegalauan seperti ini yang justru membuat anak menjadi mudah melanggar apa yang menjadi prinsip. Padahal kita kepengen anak itu punya keteguhan pilihan-pilihan hidup. Dan value dalam keluarga menjadi benar-benar hidup. Jadi, apa yang menjadi buliah, hindak buliah di dalam keluarga awak itu tidak sekedar omongan, tapi memang hidup terbawa sampai ke anak kita. Hal-hal baik itu menjadi satu warna dalam bahkan keturunan kita. Misal ada dosana Ambo yang Ambo pernah berdiskusi bahwa kalau Ambo dididik gaya Ambo indak buliah mangece indak lama kalau awak sadang dimungko makanan. Nah, hal semacam itu luar biasa bagus gitu. Bahwa makanan itu sesuatu yang Allah berikan rezekinya hari itu kepada kita. Tapi apakah hari ini itu ada value seperti itu? Apakah yang terjadi tidak sebaliknya bahwa ketika kita menyajikan sesuatu, anak bilang nggak suka, nggak enak gitu. Nah, dan siapa yang menjadi peletak pondasi prinsip keluarga ini? Nah, orang tualah sejatinya yang pembuat prinsip. Hati-hati dengan jebakan romantisisme. Jadi romantisisme ini di lain kesempatan kita akan bahas lebih dalam, tapi pada prinsipnya adalah karena dulu punya ketidaknyamanan dengan orang tua, lalu berazam pada diri, Ambo bisa punya anak nio model itu mendidik anak. Dan yang terjadi ketika orang tuanya dulu mendidik di pendulum kiri, dia menarik ekstrim ke pendulum kanan. Nah, jadi malah lebih dimanjakan dan lain-lain. Padahal yang kita butuhkan adalah berada di tengah-tengah, menjadi orang tua yang bisa lebih bijak. Kenapa bukan anak yang menetapkan prinsip atau aturan di keluarga? Kenapa namanya bukan kesepakatan? Karena anak baru berada pada level yang dia pahami itu enak, gak enak. Enak dia kerjakan, gak enak dia gak kerjakan. Enak main game lama-lama, belajar, fokus, gak enak, gak mau dia kerjakan. Maka tidak bijak kalau kita meminta prinsip itu kepada anak. Orang tualah yang sejatinya dipercaya memiliki kearifan untuk menetapkan aturan di keluarga. Lalu apa saja aturan itu? Berisi apa saja prinsip-prinsip keluarga itu? Sejatinya mengakomodir 360 derajat kehidupan pendidikan keluarga. Jadi perlulah ada diskusi antara bapak dan ibu ya, ayah dan
ibundanya untuk membahas apa yang menjadi prinsip yang bahwa kita sama-sama sebagai keluarga menetapkan ini sesuatu yang kita tidak bisa langgar, dan itu tidak kondisional. Misal kalau di keluarga kami itu setiap orang punya pekerjaan mengurus rumah, jadi tidak ada istilahnya ya kebutuhan sehari-hari di rumah, jadi tidak ada pembagian atas gender. Jadi mohon maaf, memang kita tidak membedakan itu, bahwa setiap misalnya anak-anak yang namanya habis makan tolong dibawa piring kotornya ke tempat cuci piring, dan udah di level usia yang sudah mulai besar sekarang, masing-masing tolong cuci piring masing-masing gitu. Dan itu biasa saja sudah menjadi habit yang ada di keluarga. Buat setidaknya 3-5 prinsip untuk setiap lini kehidupan. Misal dalam konteks komunikasi, wajib menjawab dan datang ketika dipanggil. Jadi tidak cukup cuma dipanggil namanya ya ma, nggak cukup begitu, tapi ya dan datang. Itu yang menjadi prinsip. Nah, ini dilakukan oleh sebaliknya, ketika anak pun perlu kita pun iya nak, datang, atau kalaupun sedang ada kendala langsung jawab, mas, mama sedang ini dan sebentar ya, dan dijawab seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menetapkan prinsip keluarga ini? Sampaikan dengan bahasa yang jelas dengan contoh yang nyata. Sebelumnya Ambo sudah pernah sampaikan juga, dan turunkan prinsip-prinsip keluarga itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang perlu dilatih di keseharian. Seperti tadi, si kakak misalnya ya, bangun itu setelah dia mengurus keperluannya dan lain-lain, bahwa dia bertanggung jawab untuk membersihkan rumah. Maka tugas kami pada saat dia diberi tanggung jawab itu melatih, betul-betul melatih menyapu, supaya menyapu itu tidak menari lari-lari kemana-mana, tapi betul-betul menyapu. Bukan kenapa anak dikasih beban seperti itu. Nah, apa makna melatih hal-hal baik itu di seri lain akan kita bahas lebih detail. Dan dalam membangun prinsip keluarga supaya dia tegak dan kokoh, orang tua yang menjadi teladan. Kalau kita katakan selepas mandi handuk itu dijemur langsung, jangan sekali-kali orang tuanya melanggar prinsip itu, karena anak akan mencatat, oh boleh kok, ayah begitu tuh, ibu begitu tuh, nongkrong tuh handuknya di atas tempat tidur, nggak dijemur kejemuran misalnya ya. Nah, jangan sampai anak melihat hal-hal yang tidak tepat. Seperti itu dosana mage saon dosa donyo. Mudah-mudahan ada manfaat dalam penetapan prinsip keluarga. Dengan punya prinsip ini, awa indak lai menjadi gamang, urang baa awak baa, tapi masing-masing keluarga jadi punya value yang dia pegang dan dia hidupkan di keluarganya masing-masing, dan ini memandu dalam proses hidupnya keluarga tersebut dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Jadi tidak perlu lai awak galau mencari sosmed keluarga orang misalnya ya, karena memang luar biasa tampilan sosmed dan lain-lain itu sesuatu yang memang bisa menjadi bahan intimidasi. Kita terintimidasi karena kita tidak punya pondasi. Kalau kita punya pondasi ya biasa saja melihat keberagaman, oh keluarganya gitu, kalau di Ambo Giko dan awak babedo ya enggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baso balik di sesi lainnya. Mohon maaf jika ada yang tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.